Tidak, Bala. Aku tidak bala. Aku memperhatikan kendaraan yang lalu lalang. Tapi mengapa aku tidak bisa menjajah? Apakah aku melamun? Tidak. Rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah, mungkin aku melamun. Aku tak ingat. Siap! Benar-benar siap. Bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonyanya akan buat pengumuman dan menyebarkannya di media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, kawan-kawanku, semuanya. Habislah aku, habis. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Tenang, Albina. Tenang. Tenanglah. Tarik nafas, hembuskan. Ya, aku harus tenang. Aku tak sengaja melakukannya. Sungguh, aku tak sengaja melakukannya. Kalian percaya padaku, kan? Ya, kalian harus percaya padaku. Tuan dan Nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku tidak pernah melakukan kejahatan. Aku orang baik. Tanya saja kawan-kawanku. Tanya saja ibu dan bapakku. Tapi mengapa ini bisa terjadi padaku? Mengapa? Atau kalian juga pernah mengalami apa yang kalian lakukan ketika itu? Kalian tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kalian sedang menontonku, tidak bisa memikirkan hal lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Albina, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati jika bekal bacamu seperti itu. Tidakkah cukup untukmu satu kematian hari ini? Atau kau mau mati seperti ini? Tolonglah aku! Tolonglah aku! Kalian harus menolongku. Pada siapa aku harus minta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tak sengaja. Aku tak melihatnya. Tiba-tiba dia sudah ada di sana. Oh, apa yang sudah kulakukan? Aku baru saja pulang setelah mengerjakan tugas dengan kawan-kawan. Kami mengerjakan tugas, ngobrol, makan lalu pulang. Aku makan sambil lihat telepon seluler. Dan makananku tidak habis, tersisa. Aku sudah kenyang. Apa ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah jelmaan Mempalo Karlai, pengabar setia Sang Yang Seri, Dewi Padi dalam Surya Ilaga Ligo. Aku pernah baca kisahnya, kisah masa lampau yang mengajarkan untuk menghargai makanan dan minuman. Apa ini hukuman untukku karena aku tak menghargai makanan? Ya, ini pasti hukuman untukku. Ini adalah hukuman atas perbuatanku karena sering menyia-nyiakan makanan. Akhirnya dibuat, padahal banyak orang yang butuh makanan.
hukuman untuk orang-orang yang menyanyiakan makanan. Aku tidak menghargai makanan. Aku tidak beri makanan pada orang yang membutuhkan makanan, malah membuangnya. Keterlaluan. Ya, kau keterlaluan, Amina. Apakah kau jelmaan Meong Palokarlai? Apakah kau jelmaan Meong Palokarlai? Jawab pertanyaanku. Jangan diam saja. Jawab. Jawab. Mengapa kau diam saja? Mengapa kau diam saja? Bantulah aku. Benar dugaanku. Dia memiliki 3 warna. Dia memiliki warna belang 3 warna. Dia Meong Palo. Tidak, dia bukan Meong Palo. Ini bukan hukuman. Dia tak menjawab pertanyaanku karena dia sudah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Dia bukan jelmaan Meong Palokarlai, pengawal setia Dewi Padi Syageseri. Itu hanya mitos peringai kearifan agar kita belajar menghargai bahan pangan yang telah ada sejak dahulu, yang telah menghidupi kita. Aku memang salah karena sering menyia-nyiakan makanan. Tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar menghargai makanan. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi, dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jaran tikus. Dia juga dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet dan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan mendapatkan balasan dibunuh juga. Hah? Apa? Tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak akan mencegah nasib sial. Aha, aku tak sekarang. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana jika Tuhan dan Nyonya tidak terima dan menuntutku, menyeretku polisi dan penjarakanku? Ya Tuhan, ini sungguh menakutkan. Aku tidak sanggup menghadapi semuanya. Ini membuatku tertekan. Ya Tuhan, apa yang sudah terjadi? Hiduplah kembali, hiduplah kembali. Aku mohon, hiduplah kembali. Aku tidak sanggup menghadapi semuanya. Hiduplah kembali. Maafkan aku. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu dan bapak pulang. Mereka tak boleh tahu kejadian ini. Tak boleh. Aku tidak boleh menyusahkan mereka.
Aku akan menyelesaikan ini sendiri. Tidak. Penonton tidak bisa membantuku. Mereka sibuk menyaksikan kita. Mereka rekam monolog ini. Kita yang harus saling bantu. Ayolah. Siapa itu? Sepertinya ada yang masuk. Jangan-jangan Tuan dan Nyonyanya telah tahu bahwa dia telah mati dan akulah penyebabnya. Tuan dan Nyonya datang ke sini untuk menangkapku. Bisa jadi yang datang adalah orang suruhan Tuan dan Nyonyanya untuk membunuhku. Ya, membunuhku. Astaga, ini mengerikan. Jangan tangkap aku. Aku mohon, jangan tangkap aku. Aku benar-benar tak sengaja. Tak sengaja. Aku tak melihatnya. Dia melintas begitu saja di jalan. Aku tak melihatnya. Percayalah pada aku. Aku mohon. Aku mohon, jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Aku masih ingin hidup. Aku akan berhati-hati. Percayalah padaku. Maafkan aku. Apa yang harus aku lakukan agar kau mau memaafkanku? Katakan saja, aku akan lakukan. Tidak, aku tidak sengaja menabraknya. Ini adalah penjelasan yang jujur. Tak ada niat untuk menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut untuk dimaafkan. Aku akui, aku lalai. Aku akan bertanggung jawab atas kelalaian. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Aku akan datang ke Tuan dan Nyonyanya dan menceritakan semuanya. Jujur lebih baik. Ah!